Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di malam hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bermajlis dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan amalan kita di malam hari ini menjadi sebab turunnya cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allahumma amin. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya, wajib cintaku terlimpah untuk mereka yang bermajlis karenaku. Dalam hadis ini pula diingatkan agar ikhlas dalam bermajlis karena Allah. Duduknya kita di majlis ilmu ini kita persembahkan hanya untuk Allah, tidak ada yang lain. Dan pula kita berharap bermajlisnya kita pada malam hari ini menjadi sebab dimudahkannya langkah kaki kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya Rabb. Nah, sebagaimana yang disampaikan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang menyambut bulan Ramadan yang insyaallah akan masuk kurang lebih 2 pekan lagi ya. Mereka para salaf, mereka para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, banyak mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan Sya'ban kami dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan ya. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, bahkan 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan mereka berdoa. Selama 6 bulan berdoa. Dan setelah selesai bulan Ramadan mereka berdoa agar amalan-amalan mereka di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. 6 bulan berdoa agar diberi umur, diberi kesempatan untuk kembali beribadah di bulan Ramadan sampai ke bulan Ramadan. Dan setelah selesai bulan Ramadan mereka berdoa agar amalan-amalan mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Nah, ini doa boleh kita pakai ketika sujud, di waktu-waktu mustajab lainnya, ketika turun hujan, masih musim hujan kita kan sekarang ya. Terkadang
hujan kita itu hanya di atas sini saja, sudah sampai Cijati udah nggak hujan lagi. Berarti apa? Kesempatan Allah kasih untuk kita yang ada di atas ini agar banyak berdoa, ya. Jadi di mana kita mendapatkan hujan, banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya untuk sekarang-sekarang ini adalah agar diberikannya kita kesempatan untuk sampai di bulan Ramadan, karena nggak ada yang tahu, ya. Ajal rahasia Allah, qadar ketetapan Allah, sirrullah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berdoa agar disampaikan kita ke bulan Ramadan dan diberikan kesehatan, diberikan taufik, hidayah, kemudahan, kekuatan, kesungguhan, kejujuran, kesabaran dalam beribadah dan ibadah dan ibadah di bulan Ramadan, ya. Jadi bukan hanya berdoa untuk sampai masuk ke bulan Ramadan saja. Banyak orang-orang ketika di bulan Ramadan habis waktu mereka dengan hal-hal yang sia-sia, ya. Bahkan sebagian melakukan hal yang haram, melakukan hal yang makruh, ya. Tetapi di antara doa kita yang kita berharap di bulan Ramadan itu, selain kita sampai di bulan Ramadan, tapi Allah Subhanahu wa taala pula memberikan kepada kita kesehatan dan hidayah, kecenderungan hati, ya. Allah berikan kecenderungan dalam hati kita untuk selalu ingin baik, memunculkan niatan-niatan baik, kemudian dimudahkan untuk melakukan niatan-niatan tersebut. Memunculkan niatan saja, kalau bukan taufik dari Allah, nggak akan bisa. Padahal apa? Cuman dia katakan dalam hatinya, ya, mau berbakti kepada kedua orang tua, mau menyampaikan ilmu, mau belajar ilmu. Kita harus tahu juga amalan-amalan apa saja yang paling afdal, yang itu mudah. Amalan-amalan yang berpahala besar tetapi ringan untuk diamalkan. Nah, ini sebenarnya yang kita dulang, ya, di bulan Ramadan. Ini yang kita amalkan di bulan Ramadan, ya. Karena amalan berbeda-beda. Ada yang berpeluh seseorang membutuhkan waktu yang lama, tetapi pahalanya tidak lebih daripada dia hanya sekedar mengucapkan zikir-zikir tertentu, ya. Karena itu kita pun perlu juga belajar, ya, murajaah, menggali kembali ilmu-ilmu tentang amalan-amalan saleh atau fadailul a'mal, ya. Yang para ulama dulu banyak menulis kitab tentang fadail al-a'mal yang sahih, ya, bukan fadailul a'mal yang isinya tidak ada sandaran dari Al-Quran atau hadis Nabi. Enggak. Kitab-kitab fadailul a'mal yang jelas sandarannya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Nah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Wasiyatus Sughra, kita di zaman di mana seseorang yang tinggal di lingkungan ahli ibadah, yang tinggal di lingkungan ulamanya saja bisa terjatuh, terlumuri, yatalattah bi umuril jahiliyah, terlumuri atau melakukan perkara-perkara maksiat jahiliyah. Itu di tahun 700 Hijriah kurang lebih. Bagaimana di zaman kita sekarang ini? Beliau melanjutkan,
Di antara amalan atau di antara penggugur dosa adalah amalan-amalan soleh. Ya, perlu bagi kita untuk tahu apa saja amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa. Ya, beliau sebutkan beberapa kitab Fadailul A'mal. Ya, ada juga At-Targhib wa Tarhib yang sudah dihukumi oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, At-Targhib wa Tarhib lil Munziri. Ya, At-Targhib, nama kitabnya At-Targhib wa Tarhib lil Munziri, yang sudah dihukumi oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, sahih Targhib wa Tarhib, hadis-hadis yang sahih dan hasan dalam targhib, memotivasi seseorang untuk beribadah, wa targhib, ya, untuk menakut-nakuti dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah, tadi kita berdoa agar Allah juga memberikan kita hidayah, ya, untuk mengumpulkan niat itu. Sebenarnya kan tidak sulit, ya, mengumpulkan niatan baik setiap hari, setiap waktu. Kalau tidak kita tunaikan ibadah tersebut, sudah tertulis pahala sempurna, kan? Demikian hadis Abdullah ibn Abbas, ya, radhiyallahu taala anhu, kutibat lahu hasanatan kamilah man hamma bi hasanatin falam ya'malha. Siapa yang berkeinginan untuk berbuat baik dan tidak dia tunaikan, kutibat lahu hasanatan wahidah, maka ditulis untuknya satu kebaikan sempurna, kamilah. Ya. Dan siapa yang mengamalkannya, ditulis 10 sampai 20 sampai 700 sampai lebih daripada itu. Ya, 10, 20 sampai 700 sampai lebih daripada itu. Nah, dan siapa yang berkeinginan untuk berbuat maksiat, tidak dia kerjakan, maka Allah tulis untuknya kebaikan sempurna. Kok bisa? Allah tulis untuknya kebaikan sempurna. Siapa yang berkeinginan untuk berbuat maksiat, kemudian tidak dia kerjakan, maka Allah tulis untuknya kebaikan sempurna. Siapa yang berkeinginan untuk berbuat maksiat, kemudian dia kerjakan, maka Allah tulis satu dosa. Nah, yang tadi pertanyaannya, kok bisa yang berkeinginan bermaksiat tidak dia kerjakan malah mendapatkan satu pahala, satu kebaikan? Nah, silahkan Usama. Dia meninggalkan amalan. Nah, dia meninggalkan amalan tersebut karena takut kepada Allah, baru ditulis kebaikan sempurna. Kalau dia sudah proses mau melakukan maksiat, qadarullah memang tidak terjadi karena kecelakaan lah dia, entah apa musibah yang menimpa dia, tetap terhitung karena dia sudah bergerak. Ya, dia sudah melakukan usaha tersebut. Ya. Tapi ketika dia tinggalkan maksiat tersebut karena tiba-tiba dia ingat Allah, karena dalam riwayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, tarakaha li jarra'i, hamba tersebut meninggalkan maksiat tersebut karena dia takut kepadaku. Baru ditulis apa? Pahala sempurna. Nah, nah, minta kekuatan, kejujuran, kesabaran, karena untuk bisa beramal soleh perlu sabar. Sebagaimana terus diulang oleh para ulama, sabar itu terbagi menjadi 3. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala
yang bentuknya itu masaib, yang bentuknya itu musibah. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sholat, puasa, ya, sedekah, tarawih, perlu perjuangan. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dari itu ghibah, rafath, kata-kata kotor, ya, dusta, atau maksiat apapun yang dilakukan oleh pendengaran, penglihatan, tangan atau kaki. Nah, perlu perjuangan juga. Sabar atas ketetapan Allah dari musibah. Musibah ini ada dua, ya. Musibah itu ada dua. Yang pertama adalah az-dzunub, dosa. Yang kedua adalah al-bala. Ketetapan Allah yang kita wajib untuk bersabar disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah itu ada dua. Yang pertama adalah dzunub. Allah tetapkan untuk kita akan berdosa, kan seperti itu. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, kita akan melakukan dosa, dan itu adalah musibah untuk kita. Tamam. Nah, untuk untuk kita atau untuk kita keluar dari musibah yang pertama ini, yaitu dzunub, adalah dengan istighfar wa at-taubah, dengan istighfar dan at-taubah, dengan dan tobat. Yang kedua, yang bentuknya adalah bala, yang mutlak itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti sakit, bencana dan yang lainnya. Nah, yang seperti ini kita harus mempunyai kekuatan al-imanu bil qadar. Dengan itu mudah kita untuk bersabar, beriman terhadap takdir, yang dengan itu memudahkan kita untuk bersabar. Kalau seseorang dia masih lemah imannya terhadap takdir, musibah yang menimpa dia akan dia hadapi dengan ratapan, dengan kekecewaan, ya, terus sampai bisa dia stres atau bunuh diri. Nasallallahu alaihi. Nah, jadi yang pertama adalah doa. Menyambut bulan Ramadan ini, kita mulai dengan banyak berdoa. Doanya tadi yang sudah disampaikan beberapa, ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Mubarak, yang diberi berkah. Bulan yang diberi berkah. Apa itu berkah? Barakah thubutul khairil ilahi fi syai'. Adanya kebaikan ilahiyah pada sesuatu. Adanya kebaikan ilahiyah pada sesuatu. Nah, apa itu? Al-amal. Amalan-amalan yang dikerjakan di bulan tersebut akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkah yang Allah berikan pada waktu, ya. Di setiap malam di bulan Ramadan, kata Allah Subhanahu wa taala, ada itq minan nar. Ada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari neraka atau selamatkan dia dari neraka, yang dari sebelum Ramadan sudah banyak maksiat-maksiat dia kerjakan, yang dengan maksiat ini kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia akan dicuci dulu di neraka. Yang tauhid masih dia miliki, salat masih dia kerjakan, ya. Ada juga sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada para pelaku maksiat
Ada para pelaku maksiat, mereka yang sama sekali tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yang itu tidak sampai tingkatan apa? Syirik, yang dosanya masih di bawah syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika. Dan Allah mengampuni dosa yang itu di bawah syirik, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Ya. Kalau seorang muslim, dia pasti akan masuk surga. Ya, dengan maksiat apapun yang dia bawa, dia pasti akan masuk surga. Ya. Setiap muslim, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak, sebagaimana janji datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula. Ya. Dengan tauhid yang dimilikinya dan salat yang dikerjakannya, maka dia pasti akan masuk surga. Nah, yang sebagian kaum muslimin tersebut ada yang sedikit pun tidak masuk ke dalam neraka, langsung surga. Ada yang dicuci dulu di neraka karena maksiat yang dia kerjakan, karena Allah tidak kehendaki. Ada yang langsung masuk surga dengan banyaknya maksiat dia kerjakan, langsung dia masuk surga karena Allah menghendaki dia seperti itu. Allah pilih. Ini mutlak, ya, mutlak dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala mencipta apa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala memilih siapa yang Allah kehendaki pula. Dari sekian banyak muslim fasik, ya, muslim yang tenggelam dengan dosa besar, ada di antara mereka yang Allah kehendaki masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang tanpa hisab, ada tanpa azab. Ya. Langsung masuk surga. Seperti apa? Seseorang yang dia ketika ditimbang di mizan, ada 99 gulungan lembaran amal, isinya dosa besar semua. Ya, satu lembaran amal sejauh mata memandang, isinya dosa besar semua. Dia hanya punya tauhid, dia hanya punya la ilaha illallah. Ya, fa innaka la tudlamul yaum. Tergugurkan semua itu. Ini diantara orang yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Gitu ya. Taib. Ada yang tidak Allah kehendaki untuk dia langsung masuk surga, tapi harus dicuci dulu di neraka sebanyak dosa yang dia kerjakan, setimpal dengan dosa yang dia kerjakan. Nah, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mereka para pelaku dosa besar yang seharusnya masuk neraka, nggak jadi masuk neraka. Yang mereka sudah masuk neraka seharusnya dalam jangka waktu yang lama, tidak dalam jangka waktu yang lama dikeluarkan lagi mereka dari neraka. Ya, ada yang sampai terakhir, sampai habis pembalasan dosa yang dia kerjakan ketika di dunia. Nah, nah, di setiap malam bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka-mereka ini dari api neraka yang seharusnya vonis neraka nih. Ya, utaqa minan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang terbebas dari api neraka. Wadzalika fi kulli lailah, dan itu di setiap malamnya. Ini di antara apa? Di antara barakah yang ada pada bulan Ramadan. Nah, baik. Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Apa yang diamalkan di bulan tersebut? Jelas yang terbaik, yang menjadi syiar adalah asyam,
ya, dan puasa terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Ramadan. Daripada itu puasa Daud, puasa Senin Kamis. Seseorang puasa Daud selama hidup dia berpuluh tahun, masih lebih besar lagi pahalanya dia berpuasa 1 hari saja di bulan Ramadan. Jelas ini ya. Kenapa? Kenapa Abu Ubaidillah? Karena puasa Ramadan hukumnya wajib. Dan berapa banyak pun amalan sunnah tidak bisa menggantikan amalan wajib. Berpuluh tahun dia kerjakan puasa Daud, ya, tidak bisa menggantikan 1 hari bulan 1 hari berpuasa di bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Nah, bulan Muharram berpuasa Daud lagi. Nah, puasa Daud kata Rasulullah SAW tidak ada yang lebih afdal daripada puasa saudaraku Daud. Nah, yang Rasulullah SAW beliau di bulan Sya'ban memperbanyak puasa sampai berkata Ummu Salamah dalam salah satu riwayatnya, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Belum pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Tetapi riwayat ini dijelaskan oleh hadis Aisyah, oleh istri beliau, oleh istri Rasulullah SAW yang lain, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah SAW yukthir minas siyam fi syahri Sya'ban. Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Jadi kadang Rasulullah SAW itu berpuasa sampai kita, kata para sahabat, sampai kita mengira Rasulullah itu nggak pernah buka-buka, tiap hari puasa. Dan itu paling pasnya mereka lihat di bulan Sya'ban. Ya, Rasulullah SAW itu kita lihat terus puasa sampai kita melihat, kita mengira nggak pernah berbuka, setiap hari puasa. Nah, dan ada kalanya di waktu-waktu Rasulullah SAW beliau tidak pernah tidak berpuasa sampai kita mengatakan Rasulullah nggak pernah puasa nih. Nah, yang paling mendekati Rasulullah itu terus berpuasa adalah di bulan Sya'ban untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah, betul ada sebagian hadis bagi orang yang tidak terbiasa puasa, ya, sesudah masuk pertengahan Sya'ban tidak boleh berpuasa. Ya, bagi yang menghasankan hadis ini dia amalkanlah. Tapi wallahu a'lam hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Boleh dia tetap berpuasa dengan puasa-puasa sunnah atau puasa nafilah mutlaqah yang lainnya, mau itu Senin Kamis, mau itu Daud, mau itu 3 hari dalam 1 bulan, ya, atau nafilah mutlaqah dia pilih hari Rabu atau hari Selasa atau hari Sabtu atau hari Ahad. Ya, yang nggak boleh adalah dia berpuasa di hari Jumat saja. Andai kan hari Jumat pun mau dia berpuasa, maka 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya dia harus puasa juga, kan gitu. Untuk hadis yang melarang berpuasa di hari Sabtu dhaif, lemah. Ya, yang sahih dalam Bukhari Muslim adalah larangan berpuasa di hari Jumat. Itu pun kalau bersendirian, Jumat saja. Kalau Kamis Jumat boleh, Jumat Sabtu boleh, Kamis Jumat Sabtu boleh. Ya. Nah, yang dengan hadis tersebut para ulama mengatakan kalau dengan hadis tersebut ada isyarat dari Rasulullah SAW, seseorang boleh berpuasa di hari-hari yang lain juga, seperti Selasa, seperti Rabu, seperti Sabtu, seperti Ahad. Memang yang datang penekanan untuk puasa sunnah adalah puasa Senin dan Kamis dalam 1 pekannya, kan seperti itu. 3 hari dalam 1 bulan. Ada Ayyamul Bid, beda lagi. Ayyamul Bid 13, 14, 15.
3 hari setiap bulan, pilih. Mau itu di awal bulan, mau itu di akhir bulan, mau itu di pertengahan bulan, boleh 3 hari setiap bulannya. Nah, dan tadi juga boleh yang dia lepas untuk berpuasa, mau itu di hari Selasa atau di hari Rabu. Ini nggak mesti bulan Syaban ya, tidak mesti di bulan Syaban, di bulan-bulan lainnya juga. Di bulan-bulan lain, Syawal misalnya, Dzulqa'dahnya, yang jelas di hari yang tidak boleh dia berpuasa. Hari yang tidak boleh dia berpuasa 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, dan 11, 12, 13 Dzulhijjah dilarang untuk berpuasa. Baik. Nah, untuk kita menghadapi bulan Ramadan, amalan apa yang menjadi syiar di bulan tersebut? Tadi siang, tadi puasa. Ya, untuk kita berpuasa di bulan Sya'ban, jelas tuntunannya datang dari Nabi SAW. Beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang tidak boleh adalah sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali bagi seseorang yang dia sudah terbiasa berpuasa sebelumnya, bertepatan dengan hari Kamis atau hari Senin atau puasa Daud, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan itu boleh dia tetap berpuasa. Tapi yang jarang-jarang puasa, tiba 1 hari 2 hari mau Ramadan dia mau puasa, nggak boleh sana. Ya, baik. Yang menjadi syiar Ramadan, kata Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Qur'an. Syiar. Ya, syiar Ramadan adalah Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetorkan, membacakan Al-Qur'an dari awal sampai akhir di bulan Ramadan kepada Jibril alaihi salatu wasallam, yang itu tidak dilakukan di bulan-bulan lain. Ya, dan amalan mereka para ulama salaf, ada yang 1 hari 1 kali, ya, ada yang 1 hari bisa sampai 2 kali khatam. Nah, memang bulan Ramadan bulan Quran. Sampai sebagian marakiz ahli sunnah wal jamaah, sebagian markaz ahli sunnah wal jamaah yang ada di Yaman tutup belajar, nggak ada taklim. Yang biasanya ba'dal zuhur, ba'dal asar, ba'dal maghrib itu ada durus, ada pelajaran, ada taklim, nggak ada. Ya, bulan Ramadan bulan Al-Qur'an. Semuanya dipakai untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, baik dia membacanya atau dia menghafalnya atau dia mentadabburinya. Nah, ini penting. Al-Quran Allah turunkan untuk 5 hal. Sering ana ulang. Untuk apa itu Hudzaifah? Untuk dibaca, waratilil Qur'ana tartila. Kemudian untuk dihafal. Al-mu'min alladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Seorang mukmin yang di dalam hatinya tidak ada hafalan Quran bagaikan bangunan yang reot, yang hampir rubuh. Kemudian untuk ditadabburi, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha fahal min muddakir. Kemudian untuk diamalkan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikuti oleh kalian, amalkan oleh kalian apa yang diturunkan untuk kalian dari Rabb kalian. Yang kelima, untuk didakwahkan, wa tawasaw bil haqq, ya, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq, yang saling mewasiatkan di atas al-haq. Apa al-haq? Al-Qur'an. Apa al-haq? Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bulan Ramadan bulan Al-Qur'an. Nah, kita persiapkan terlebih sekarang ini yang kita sudah punya hafalan Quran sebelumnya dan masih belum mutkin atau sudah tidak mutkin lagi karena jarang dimurojaah. Nah, dimurojaahilah di bulan Sya'ban ini sekarang, agar nanti di bulan Ramadan dia nggak perlu pegang Quran lagi untuk baca Quran, gitu kan? Nggak perlu pegang lagi baca Quran,
ngalir aja dengan lisan dia. 1 juz kalau baca itu bisa 1 jam, bisa 45 menit kan gitu kalau baca. Tapi kalau hafalan, dengan hafalannya setengah jam selesai, 20 menit selesai, ya. Nah, dengan bacaan yang hadar kadang bisa kurang dari 20 menit selesai 1 juz, ya. Nah, bahkan 1 jam bisa hampir 3 juz dibaca kalau itu dari hafalan. Kayak kita baca Al-Fatihah kan ngalir aja tuh, kayak mengalir aja. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang beliau bisa menyelesaikan Al-Quran dalam 1 hari di bulan Ramadan sampai 3 kali. Bacanya memang hadar, ya, bacanya cepat. Yang itu memang tidak dilakukan di bulan-bulan lain, hanya di bulan Ramadan. Nah, kemudian di antara syiar Ramadan adalah salat tarawih atau at-tahajjud atau qiyamul lail atau al-witr, ya. Jangan sampai terluputkan oleh kita 1 malam di bulan Ramadan enggak salat tahajud, enggak salat tarawih, enggak salat witir, enggak qiyamul lail. Ini untuk 1 salat, ya. Namanya macam-macam nih, namanya tarawih, namanya qiyamul lail, namanya tahajud, namanya witir, untuk 1 salat sama, ya. Walaupun sebagian ulama ada yang mengistilahkan beda tarawih, beda qiyamul lail, tapi kita kembali ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ya tarawih itu qiyamul lail, yaitu tahajud. Hanya beda nama saya tarawih. Kenapa tarawih dinamakan tarawih? Karena di sana ada roha, ya, antara 2 rakaat ke 2 rakaat berikutnya. Antara 2 rakaat ke 2 rakaat berikutnya itu ada rehat, ada duduk, karena lama memang sholatnya. Kalau yang biasa dibaca rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul rabbil falaq, tarawih di mana? Maksudnya rehat gimana Mas? Enggak, tarawih itu memang dia lelah ketika melakukan 2 rakaat itu. Malah Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 4-4-3 bukan artinya Rasulullah itu melakukan 4 rakaat sekaligus 1 salam. Ini kata beliau. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, kalau kita mengambil zahir ayat, zahir hadis, boleh kita amalkan 4-4-3. Zahir hadisnya seperti itu, ya. Tapi kata Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, maksud dari 4-4-3 adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 2 rakaat tahajud atau qiyamul lail tarawih, ya, 2 rakaat, langsung beliau lanjut ke 2 rakaat berikutnya tanpa jeda. Nah, setelah 4 rakaat masuk ke 4 rakaat yang kedua itu ada tarawih. Itu ada apa? Rehat, ada roha. Itu maksudnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Jadi apa? Maksudnya rehat, ada istirahat, ya. Duduk dulu minum kopi, duduk dulu minum teh. Nah, kadang sampai istirahatnya 15 menit, ya, 20 menit, lanjut lagi ke 4 rakaat berikutnya, kayak gitu, ya. Baik. Nah, sering kita dengar hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, imani itu syariat dari Allah, enggak boleh kita kritisi sedikit pun. Dan kita senang, kita imani dengan penuh keyakinan, ya, dengan penuh cinta, dengan ketundukan, dengan kepatuhan. Imani itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh ada rasa berat hati dalam hati kita untuk menjalankan syariat Allah. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu ya Muhammad, sungguh mereka belum beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim terhadap apapun yang mereka perselisihkan.
kemudian tidak ada rasa berat hati terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka benar-benar berserah diri. Kita menjalani ibadah di bulan Ramadan itu dengan senang, dengan bahagia, ya, dengan ketundukan. Baik. Wahtisaban, mengharap pahala dari Allah, mengharap pahala dari Allah, ya, itu tidak merusak keikhlasan. Malah ini yang dituntut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpuasa Ramadan. Berikhtisablah kalian, ya, haraplah kalian untuk diganjar oleh Allah masuk ke dalam surga, selamat dari neraka, ya. Dan ini yang sering ditanyakan kepada Rasulullah SAW oleh para sahabat. Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal yang bisa memasukkanku ke dalam surga, yang bisa menyelamatkanku dari api neraka. Nah, ini tidak merusak keikhlasan, ya. Ketika seseorang melakukan amal, tujuannya untuk bisa masuk surga, tujuannya untuk bisa selamat dari neraka, itu tidak merusak keikhlasan, ya. Malah ini harus sederet, harus ada keinginan kebaikan di akhirat dia harapkan dari setiap amalan-amalan ibadahnya, ya. Taib. Wa man qama ramadhana, dan siapa yang qiyamul lail, siapa yang dia salatut tarawih, salat tahajud di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman tadi, ya, ini adalah syariat dari Allah, yakini. Nah, dan ada kebaikan di sana, penuh ketundukan, penuh kecintaan. Kemudian ihtisab, kita berharap bisa masuk ke dalam surga Allah dan jauh dari neraka Allah, akan dia gugurkan dosa-dosa sebelumnya, kata Rasulullah SAW. Wa man qama lailatul qadar, dan siapa yang dia salat tahajud di malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, maka akan Allah ampuni dosa-dosa sebelumnya. Nah, kapan malam Lailatul Qadar? Yang jelas di 10 hari terakhir, 10 malam, ya, bukan 10 hari, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, tidak ada kepastian, ya, turunnya Al-Quran ke Rasulullah SAW itu tanggal 17, kan kayak gitu. Ada malam nuzulul Quran, ya, tanggal 17. Tidak ada dalil pasti, ya, untuk pasti penanggalan seperti itu. Ini dipertanyakan. Maksudnya ahli sejarah saja tidak bisa memastikan kapan pertama kali turun Al-Quran itu ke Rasulullah SAW. Jangankan itu, yang lebih besar daripada itu, ya, tanggal meninggalnya Rasulullah SAW. Coba, tanggal meninggal. Kalau tanggal lahir, udah, tanggal lahir nggak ada satupun ulama sejarah yang bisa memastikan pasti itu. Bulan lahir Nabi pasti nggak ada yang tahu, ya. Maksudnya para ulama khilaf, bulan ini bulan itu, nggak ada, tidak ada kepastian. Tahun lahir Nabi pasti tahun gajah, hari lahir Nabi pasti hari Senin. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan, memberikan tuntunan, perintah dari Allah, anjuran dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpuasa di hari Senin, menunjukkan apa? Tidak boleh hari Senin, yang itu hari lahirnya Nabi SAW, untuk dibesarkan, untuk dirayakan dengan berpuasa, kan gitu. Nah, boleh nggak berpuasa di hari raya? Tanggal 1 Syawal haram kalau dia berpuasa, bukan pahala yang dia dapat, dosa yang dia dapat. Tanggal 10 Dzulhijjah, boleh nggak berpuasa di tanggal 10 Dzulhijjah? Haram, ya, karena hari raya. Ya, hari Jumat boleh nggak berpuasa? Haram, karena hari raya. Hari Senin,
Boleh nggak kita berpuasa? Disunnahkan, muakkadah lagi. Karena hari Senin bukan hari raya. Rasulullah lahir di hari Senin, ya. Kemudian ada tuntunan puasa, ada isyarat tidak boleh sedikit pun dibesarkan hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian untuk tanggal wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjadi khilaf di kalangan para ulama sejarah. Tanggal wafat. Coba tanggal wafat. Bayangkan. Tahun jelas tahun 11 Hijriah. Ya. Hari Senin. Wafatnya Nabi hari Senin. Tahun 11. Bulan Rabiul Awal. Tanggal khilaf ulama. Ada yang mengatakan tanggal 11, ada yang mengatakan tanggal 13, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari beliau merajihkan tanggal 9 Rabiul Awal. Hari tanggal wafat. Itu saja khilaf, apalagi tanggal turunnya apa? Al-Qur'anul Karim tadi. Ya, yang malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bisa tanggal 21-nya, tanggal 23-nya, 25 atau 27, 29 dan berganti-ganti, enggak mesti di tanggal 27 saja. Memang yang paling mungkin terjadi malam Lailatul Qadar itu yang paling mungkin ya adalah pada tanggal 27 dan tanggal 29. Ya. Atau tanggal 29. Tapi terjadi di zaman Nabi, malam Lailatul Qadar itu tanggal 21. Dan apa yang seharusnya dikerjakan di malam tersebut tadi kata Rasulullah SAW diantaranya adalah man qama Lailatul Qadar, salat tahajud. Jadi jangan sampai terlewatkan di setiap malam bulan Ramadan itu jangan sampai terlewat untuk melakukan salat tahajud atau salat tarawih. Jadi yang sudah salat tarawih yang nggak boleh lagi salat tahajud. Ya, yang sudah salat tarawih nggak boleh lagi salat tahajud. La witrani fil lailah, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Oh, saya emang enggak witir. Ya, saya enggak witir, nanti witirnya di akhir malam. Ya, dia berarti tarawih bersama imam, enggak ikut witir dengan imam, nanti dia lanjut salat tahajud di akhir malam sendirian, ya masih terhitung boleh. Ya. Ya. Yang dilarang itu witir di salat tarawih, witir juga dia di salat tahajudnya. Oh, saya mau witirnya sama imam biar mendapatkan salat satu malam suntuk. Dan saya salat tahajud lagi, nggak akan saya witir. Dia menyelisih sunnah. Kenapa menyelisih sunnah? Karena Rasulullah SAW mengatakan, ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir salat malam kalian itu apa? Witir, harus ganjil, nggak boleh genap. Kalau dia witirnya di sholat tarawih, berarti dia genap di sholat apa? Tahajud katanya kan tadi seperti itu rencananya. Dia mau witir sama imam biar mendapatkan qiyamul lail satu malam suntuk bersama imam. Kan kalau bisa witir dengan sama imam seperti itu pahalanya. Nanti dia lanjut tahajud lagi. Dan tidak dia witir. Kalau dia witir dia menyelesaikan sunnah, kalau dia tidak witir pun dia menyelesaikan sunnah. Kan gitu. Nah, kalau dia masih mau lanjutkan, dia insya Allah mendapatkan juga sholat tarawih bersama imam, ya. Tapi dia tidak ikut witir. Mudah-mudahan masih mendapatkan pahala tersebut. Kemudian dia tahajud dan dia witir di akhir malam. Sebaik-baik sholat malam adalah di sepertiga malam terakhir, ya, di sepertiga malam terakhir. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala turun. Nah, sekarang yang kita persiapkan untuk menyambut Ramadan adalah usahakan jangan sampai ada malam dari malam ini terluputkan oleh kita qiyamul lail, karena amalan soleh itu akan melahirkan amalan soleh yang berikutnya. Ketika dosa yang kita lakukan di malam ini itu bisa berefek dengan melakukan dosa itu juga di malam-malam berikutnya. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus beranak. Ya, akan terus beranak. Amalan soleh akan melahirkan amalan soleh yang berikutnya.
dosa akan melahirkan dosa yang berikutnya kalau dia tidak bertobat, ya. Dan disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala kitab Lataiful Ma'arif, tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah seseorang di bulan Ramadan adalah ketika dia di bulan Syawal masih bisa menjaga ibadah-ibadah yang dia kerjakan di bulan Ramadan. Di bulan Syawal masih dia bisa mengerjakan qiyamul lailnya, puasa 6 hari Syawalnya, ya, baca Qur'annya. Baik. Dan tanda Allah tidak menerima amal ibadah seseorang di bulan Ramadan adalah ketika dia di bulan Syawalnya kontan dia melakukan apa? Maksiat. Baik. Kemudian syiar, di antara syiar yang Rasulullah SAW kerjakan di bulan Ramadan adalah sedekah. Ya. Rasulullah SAW bersedekah di bulan Ramadan tidak seperti di bulan-bulan lain. Ya. Mudah Rasulullah SAW untuk bersedekah di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan sedekah kita di bulan ini, ya, yang tersisa 2 pekan kurang sepertinya, akan melahirkan amalan-amalan sedekah, wakaf, hadiah, hibah, apapun itu yang pahala yang bisa beramal dengan harta terus ngalir amal soleh, tadi mengalirkan amal soleh yang berikutnya. Baik. Kemudian juga, ya, satu lagi adalah menjaga terus zikir. Menjaga terus zikir. Ya, bulan Ramadan bulan yang kita manfaatkan setiap detiknya, karena 1 bulan penuh. 1 bulan penuh, bulan penuh berkah. Setiap detiknya, kalau bisa 1 detik subhanallah alhamdulillah. 1 detik dengan 2 zikir subhanallah alhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Kata Rasulullah SAW, ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi langit-langit dan bumi. Ya, itu yang nanti akan diletakkan di mizan, di timbangan amal seseorang di akhirat. Sebesar langit-langit dan bumi, sebesar itu diletakkan di timbangan amal. Apa tadi? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah. Ya, alhamdulillah tamla'ul mizan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ucapan alhamdulillah saja, zikir itu pahalanya sudah dapat memenuhi timbangan amal. Subhanallah walhamdulillah, kata Rasulullah lanjutannya, dan zikir 2 ini, subhanallah alhamdulillah, itu lebih lagi, ya, bisa memenuhi langit-langit dan bumi. Langit-langit dan bumi, dari tanah yang kita pijak ini ke langit yang pertama itu 500 tahun perjalanan non-stop. Kalau lurus itu berapa kilometer tuh? Ya. Dari langit, tebalnya langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Dari langit pertama ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Ini 7 langit, ya, lapis langit yang 7 dengan buminya sebesar itulah pahala subhanallah walhamdulillah. Nah, dan seutama-utama zikir apa? La ilaha illallah. Ya, lebih besar lagi pahalanya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah seseorang yang dia mendapatkan di lembaran amalnya ucapan istighfar yang sangat banyak. Ya, banyak beristighfar, banyak bertobat. Ya, banyak beristighfar, banyak bertobat. Zikir, istighfar dan tobat yang datang dari Rasulullah SAW, astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, dan yang paling penting lagi, dan tidak kalah pentingnya maksudnya, insyaallah pada pekan depan atau mungkin asatid yang lain juga akan menjelaskan, yaitu ahkam Ramadan, hukum-hukum yang terkait di bulan Ramadan, tentang puasanya bagi wanita yang hamil, wanita yang menyusui, atau seorang musafir. Nanti misalnya ada yang mudik, nggak boleh mudik, ya, tapi ke Bandung kalian mudik. Nah, misalnya hukum yang terkait dengan puasa Ramadan itu yang harus kita ketahui, ya, bagaimana niatannya,
Nah, kemudian dosa-dosa apa yang harus betul-betul kita jauhi. Kalau enggak, Allah enggak akan ngasih pahala sedikit pun dengan dahaga dan lapar yang kita rasakan dalam hari-hari bulan Ramadan. Ya. Nah, kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.